Poin pentingnya adalah mereka itu tahu bahwasanya mereka itu baru bisa akan mengambil tanah Palestina itu setelah khilafah itu runtuh. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam, kepala negara itu adalah junnah. Kata Imam An-Nawawi, makna junnah itu adalah kasitri, penutup, perisai. Kenapa disebut perisai? Kata Imam An-Nawawi, li'annahu yamna'ul aduwa min azal muslimin. Karena yang pertama, fungsi negara, kepala negara itu adalah mencegah musuh untuk mengganggu kaum muslimin. Fungsi negara itu. Jadi kalau negara tidak bisa melindungi rakyatnya, ini berarti kehilangan fungsinya. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tegak daulah di Madinah, beliau Bilal bin Rabah disiksa, beliau nggak bisa berbuat apa-apa, cuma mendoakan. Ammar bin Yasir dan Sumayyah disiksa, bahkan sampai kedua orang tua Ammar ini dibunuh. Beliau tidak melakukan apa-apa, cuma mendoakan. Ya, sahabat-sahabat yang lain mendapatkan siksaan, Rasulullah karena nggak ada negara, nggak ada kekuasaan, maka nggak ada pembelaan. Ya. Cuma mengatakan isbir ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Karena memang al-imam junnahnya nggak ada. Tetapi lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu sudah berhasil menegakkan daulah Islam di Madinah. Beliau dibaiat menjadi kepala negara. Beliau menjalankan amanah sebagai kepala negara, menjalankan amanah sebagai junnah, menjalankan amanah sebagai perisai, sehingga penghinaan terhadap kaum muslimin itu tidak ada yang dibiarkan oleh beliau berlalu begitu saja. Pasca perang Badar, ada dari Bani Qainuqa. Di pasar sana orang-orang Yahudi menjahili seorang wanita. Dibela oleh kaum muslimin, terjadi perkelahian, Yahudinya terbunuh, kemudian kaum muslimin tadi dibunuh juga, terjadi kerusuhan. Padahal Yahudi di Madinah itu ada 4, ya. Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, Bani Quraidah yang dekat-dekat Madinah, yang agak jauh adalah Yahudi Khaybar. Yang ada nasid Khaybar ya Yahud, ya, dan seterusnya itu Khaybar. Yang bikin gara-gara pertama itu Yahudi Bani Qainuqa. Yang Yahudi ini sebetulnya rukun aja awalnya dengan Rasulullah, ada piagam Madinah, ya. Tapi mereka melanggar perjanjian. Nah, Yahudi Bani Qainuqa ini yang pertama kali oleh Rasulullah disuruh berhenti itu, tetapi mereka malah nantang. Ya, mereka katakan, ibarat kita ini, bahasa kita, jangan merasa sombong menang melawan orang Quraisy pada perang Badar. Belum ketemu kami, malah sombong begitu. Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak sekedar mengecam, tapi beliau mengepung Bani Qainuqa. Bani Qainuqa akhirnya menyerah dan diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hukumannya memang diusir waktu itu. Ini pertama. Gara-garanya apa? Pelecehan seorang wanita muslimah. Enggak sampai pembunuhan sampai ratusan orang, tidak sampai merusak masjid seperti yang dilakukan oleh Yahudi Israel ini. Kemudian pasca perang Uhud, perang Uhud itu kaum muslimin menderita kekalahan. Ternyata Yahudi Bani Nadir itu tidak mengambil pelajaran dari temannya Yahudi Bani Qainuqa. Melihat kondisi kaum muslimin dikiranya lemah, pasca kalah perang, mereka itu melakukan upaya untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengkhianati perjanjian lagi.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak sekedar memberikan nasihat, gencatan senjata dimaafkan, tidak. Rasulullah mengepung Bani Nadir dan kemudian juga mengusirnya dari Madinah. Dua Yahudi ini sudah dibersihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Yahudi Bani Quraidah, sama tabiatnya ternyata. Ya. Padahal sudah dua suku sebelumnya itu dikasih pelajaran yang hebat oleh Rasulullah. Bani Quraidah ini ternyata saat kaum muslimin dalam kondisi terjepit pada perang Ahzab, ya, ada 10.000 gabungan kaum musyrik Arab dengan kaum kafir Quraisy mau mengepung kaum muslimin di Madinah. Salman Al-Farisi bikin parit yang kita kenal dengan perang Khandaq, perang, bukan perang Tabuk ya. Kalau perang Tabuk itu bahasa Banjar karena menabuk parit. Tapi nggak ada hubungannya. Perang Tabuk itu pada akhir-akhir Rasulullah. Ini perang Khandaq atau perang Ahzab. Ternyata mereka mau menusuk kaum muslimin dari belakang. Ini Bani Quraidah. Oleh Rasulullah juga diselesaikan. Yang keempat Yahudi Khaybar. Ini yang paling berat nih, Yahudi Khaybar. Mereka ada komunikasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi negara kita kaum muslimin ini penting juga untuk mengecek berita ini, penting. Rasulullah itu mengirim mata-mata juga. Tidak hanya mengaji, ya. Kaum muslimin tidak hanya mengaji, harusnya mengerti perkembangan dunia ini. Sehingga tahu apa yang dilakukan oleh musuh untuk trik-trik mereka membuat makar untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, di antara sahabat yang sering Rasulullah utus itu adalah Abdullah bin Jahsy untuk jadi mata-mata. Tahu bahwasanya kaum kafir Quraisy di sebelah selatan, orang Yahudi Khaybar di sebelah utara itu melakukan komunikasi untuk sama-sama menyerang kaum muslimin dari dua arah. Bisa dibayangkan seandainya itu terjadi, ya, dua kekuatan besar saat itu. Langkah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, sebagai junnah tadi, beliau berpikir dan juga mendapatkan wahyu dari Allah untuk melakukan umroh. Ya, nanti terjadi di Hudaybiyah itu perjanjian gencatan senjata 10 tahun. Jadi gencatan senjata ini sebetulnya boleh hukumnya, sebagaimana yang dilakukan Hamas dengan Israel, secara hukum fikih boleh gencatan senjata. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan Richard the Lionheart. Itu pernah terjadi gencatan senjata selama 3 tahun. Rasulullah juga melakukan itu. Tetapi gencatan senjata atau apapun itu yang dilakukan itu dalam rangka menjaga umat. Jadi Rasulullah mengikat orang kafir Quraisy dengan perjanjian tadi supaya tidak diserang dari sisi selatan. Pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah aman dari sisi Quraisy, Rasulullah segera pergi dengan pasukan pergi ke Khaybar. Jadi sekitar tahun 7 Hijriah itu Khaybar akhirnya bisa ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini contoh nyata bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperlakukan orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian dengan beliau. Sekarang bisa kita lihat siapa yang menjadi perisai bagi kaum muslimin sekarang ini. Hamas itu cuma milisi melawan sebuah negara. Israel itu, walaupun sebetulnya tanpa perang, kalau kaum muslimin ini kuat, sekitar-sekitarnya ini menjagai saja, memboikot saja. Ya, ada Yordan, ada Turki, ada Mesir. Ya, itu seandainya mereka nggak boleh lewat saja, mereka akan kesulitan. Ya. Nggak boleh lewat daratnya, nggak boleh lewat atasnya, biar aja di sana sendiri. Ya, tekuhum di sana. Nggak usah perang, mungkin mereka akan menyerah sendiri. Ini juga yang dilakukan Rasulullah ketika menghadapi pasukan yang kuat, ya, seperti di Taif. Mau diserang nggak bisa, kaum muslimin lemah.
Ya, begitu mendekat ke benteng dihujani oleh anak panah, nggak bisa dekat, akhirnya dikepung saja. Mereka lapar, orang kafir takut lapar, takut mati, mereka nyerah akhirnya. Jadi ini penting berpikir akar masalahnya seperti itu. Oleh sebab itu maka kita melihat masalah Palestina ini tidak cukup, ya, tidak berhenti dengan sumbangan-sumbangan yang kita lakukan, kita merasa sudah paling membela Palestina. Tidak. Sumbangan ini penting. Untuk apa? Saudara-saudara kita di sana yang kelaparan, yang butuh pengobatan, itu perlu bantuan bapak-bapak semua. Gedung-gedung yang rusak itu perlu diperbaiki. Tetapi jangan lupa bahwasanya kita punya problem tadi. Bagaimana umat ini bisa bersatu? Ada negara yang memang menaungi mereka, yang keputusannya satu diterapkan untuk semua. Itu yang kemudian akan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, berulang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anfal, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu sebagian adalah penolong sebagian yang lain. Jadi jangan kita kira Israel itu berdiri sendiri. Israel itu sebenarnya kecil, tapi yang jadi kuat karena ada di belakangnya ini siapa? Kita tahulah bahwasanya itu Amerika. Walaupun 1917 itu yang membentuk itu adalah Inggris, ya, tapi pada masa selanjutnya itu adalah memang Amerika yang mendominasi Israel. Illa taf'aluhu takum fitnatum fil ard. Kalau kalian wahai kaum muslimin tidak saling tolong menolong, tidak saling bersatu, takum fitnatum fil ard, maka akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan akan ada kerusakan yang besar. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan takum fitnah ay mihnatum bil harb. Akan ada fitnah, maknanya adalah akan ada ujian dengan peperangan. Waman injarra ma'aha minal gharat wal jala'i wal asr. Dan juga sebagai akibat peperangan itu nanti akan ada al-gharat, perampokan. Mereka bisa mengambil kekayaan kaum muslimin dengan mudah. Ya, kalau di dalam hadis yushiku antada alaikumul umam, hampir-hampir umat-umat yang ada itu saling mengundang, kama tada al-akala ila qas'atiha, sebagaimana mereka mengundang orang untuk undangan makan. Yakni kata di dalam Mirqatul Mafatih, mereka itu mengambil kekayaan kaum muslimin itu seperti ngundang makan. Pian kalau diundang makan kira-kira adalah yang ketika hendak mengambil ditangati oleh tuan rumah, cukup segitu kebanyakan. Hendak bertambah lagi ditangati tuan rumah, kan tidak. Begitu kondisi kaum muslimin, kata Rasulullah, mereka mengambil kekayaan negeri kaum muslimin seperti mereka mengundang makan. Ya. Apa penyebabnya? Panjang itu hadisnya. Penyebabnya itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Karena kecintaan kepada dunia akhirnya, wah kalau ini saya menentang, jabatan saya hilang. Itu Khalifah Abdul Hamid kedua yang berani-beraninya menentang Yahudi, itu dilengserkan oleh konspirasi Yahudi. Itu kekuasaannya besar. Kalau orang lebih cinta kepada jabatan, ya, mereka nggak akan bisa kita harapkan lebih. Jadi akan ada tadi, kalau kaum muslimin tidak punya satu kekuatan, ya, satu institusi, satu kebijakan politik, kita ya ini berproblem yang terus menerus. Bahkan tahun sebelumnya sumbangan yang kita berikan lewat kapal Mafi Marmara, yang sumbangan itu mereka ambil